kita jual kan berarti kita dapat kas. Kalau tadi pada saat kita membeli, nah pada saat kita membeli ini kan kita mengeluarkan kas, maka pada saat kita menjual maka kita mendapatkan kas. Berapa kas yang kita dapat nanti jangan dicatat dulu, kas ini nanti dicatatnya terakhir kali. Oke. Apa yang kita catat begitu kita memperoleh kas ya, ini kan obligasinya dijual, berarti obligasinya harus dikreditkan. Kalau tadi di jurnal pertama kita mendebitkan investasi obligasi 40.750.000, maka sekarang ketika kita menjual ya berarti ini harus dikreditkan. Berarti kreditnya investasi obligasi sesuai dengan tadi di jurnal yang pertama. Di jurnal yang pertama kan tadi kita membeli senilai 40.750.000, maka di sini kita tulis 40.750.000. Oke. Nah, dikreditkan. Kenapa kok dikreditkan? Dijual. Habis gitu terus tadi perhitungannya kita dapat laba ya, dapat laba. Tadi labanya kan 8.450.000, kita tulis laba. Labanya 8.450.000. Apa hanya ini saja? Tidak. Coba kita lihat, perhatikan kalendernya. Perhatikan kalendernya. Tadi terakhir kita menjurnal kan ini ya, tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember itu kita tadi mencatat adanya jurnal penyesuaian ya, untuk mencatat adanya piutang pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang sudah menjadi hak tapi belum kita terima uangnya. Nah, ketika obligasi itu dijual, maka piutangnya itu harus dihapus. Maka intinya secara konsep akuntansi kan ketika kita dapat kas, maka piutang-piutang yang sebelumnya ada harus dihapus. Jadi kalau kita membuat jurnal, kita juga harus melirik jurnal yang sebelumnya itu apa. Tadi jurnal yang sebelumnya kan ada debit piutang pendapatan bunga, maka ini harus dihapus. Kalau tidak dihapus, maka jumlah kas yang jenengan keluarkan hanya ini tok, rugi jenengan. Gitu. Makanya piutangnya harus dihapus. Piutang pendapatan bunga yang dari tanggal 31 Desember tadi, jurnal penyesuaian senilai 1.350.000. Kemudian satu lagi, tadi kan terakhir jenengan mencatat jurnal kan 31 Desember. Kemudian mulai tanggal 31 Desember sampai jenengan menjual, ini kan ada waktu 2 bulan. Ada waktu 2 bulan. Nah, 2 bulan ini kan jenengan dapat bunga. Ya kan? 2 bulan ini jenengan dapat bunga. 1, 2. Ini 2 bulan jenengan dapat bunga. Berarti perhitungannya berapa? Ya berarti sama dengan tadi. 2 per, kelihatan ya? Kasih warna biru. Yang 2 bulan berarti 2, kelihatan? Per 12, 2 ya? 2 atau 3? Januari, ya 2 bulan. Ini 2 bulan, 1, 2. 2 per 12 kali 12% kali 45 juta. Ketemu, dihitung-hitungannya ada 900.000. Itu 900.000. Di jawabannya ada nih. Pendapatan bunga yang terakhir kali ada pendapatan bunga 2 bulan. 1 Januari sampai tanggal 1 Maret ketemu 900.000. Ini adalah real pendapatan bunga yang jenengan peroleh setelah tanggal 31 Desember. Kita mencatat sebagai, saya hapus, pendapatan bunga 900.000. Oke, sudah selesai. Tinggal dijumlahkan semuanya. 40.750 tambah 8.450 tambah ini ketemu uang kas yang kita terima 51.450.000. Ini jurnal yang keempat. Diasumsikan jurnal yang terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena sudah dijual. Setelah dijual kan sudah selesai masalahnya. Oke. Kalau jenengan tidak paham, maka biasanya jurnal yang jenengan buat, kalau jenengan tidak paham, biasanya jurnal yang jenengan buat hanya 2 ini tok. Hanya investasi obligasi sama laba tok. Padahal sebenarnya tidak hanya itu. Ya. Kita juga harus mencatat, mengkreditkan piutang pendapatan bunga,
Dan kita juga harus mencatat pendapatan bunga selama 2 bulan. Jadi sebenarnya pendapatan bunga yang kita peroleh realnya itu kan sebesar, ini tambah ini berapa? 1.350.000 tambah 900, itu real pendapatan bunga mulai bulan Oktober sampai bulan Maret. Mulai bulan Oktober sampai bulan Maret ini ya. Nah, ini kan tadi kan pendapatan bunga yang terakhir kita dapatnya ya. Kemudian harusnya kita dapat bunga lagi tanggal 1 April, tapi belum sampai 1 April kita udah jual. Jadi pendapatan bunga yang kita peroleh itu realnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 bulan. 5 bulan. Tapi pendapatan 5 bulan itu diakui 2 kali. Kenapa kok diakui 2 kali? Karena ini melewati 2 periode. Yang periode yang sini itu 2018, yang sini 2019. Yang 2018 tadi 3 bulan. Yang 2019 ini tadi 2 bulan. Jadi pendapatan bunganya itu diakui 2 kali. Kenapa? Karena dia melewati 2 periode. Yang 3 bulan diakui di tahun 2018 lewat jurnal penyesuaian tadi. Kemudian yang 2 bulan diakui di tahun 2019. Tapi real pendapatan bunga yang kita peroleh ya berarti 5 bulan. Jumlahnya berarti tadi yang di jurnal penyesuaian kan tadi sudah ada tuh. Pendapatan bunganya 1.350.000 tambah 900.000. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi ada 4 jurnal ya. Kalau misalnya periodenya saya tambah, misalnya ini saya jualnya nggak di bulan Maret, saya jualnya di bulan Mei misalnya. Nanti sebelum Mei ada 1 April, nanti jenengan buat jurnal lagi. Dan seterusnya. Semakin panjang kalendernya, berarti semakin banyak jurnal yang jenengan buat. Intinya, kapan saja, saat apa saja kita menjurnal. 1, pada saat membeli. Yang kedua, pada saat penerimaan bunga. Yang ketiga, pada saat 31 Desember. Kemudian yang keempat, pada saat menjual. Itu jurnal yang jenengan buat. Jadi ada 4 jurnal yang jenengan buat. Tapi bisa jadi jurnalnya lebih dari 4. Kalau misalnya periodenya diperpanjang lagi ya berarti jurnalnya akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Intinya ketika jenengan mengerjakan obligasi, ikuti saja kalendernya ini. Ikuti saja. Kapan jenengan jurnal? Pada saat penerimaan bunga, pada saat membeli, pada saat 31 Desember, dan pada saat menjual. Ketika jenengan menjualnya semakin lama, berarti jurnal yang jenengan buat akan semakin banyak. Oke, seperti itu saja sementara penjelasan dari step-step mengerjakan soal untuk soal nomor 2 obligasi. Silahkan jenengan pelajari sendiri ya, karena memang kita tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka. Jadi yang pertama harus jenengan lakukan adalah jenengan baca dulu materinya. Kalau jenengan tidak baca materinya, jenengan tidak mungkin paham dengan keterangan saya. Jadi baca dulu materinya, kemudian baca soal yang sudah saya berikan, baca lembar jawab yang sudah saya sampaikan ke jenengan lewat PDF. Kalau dari lembar jawab itu jenengan bisa paham, oke, itu sudah bagus. Tapi kalau belum paham, silahkan jenengan mengulang-ulang lagi video saya sampai jenengan betul-betul paham. Seperti itu. Kemudian tugas jenengan adalah, bagi yang mau, silahkan jenengan mengerjakan soal latihan yang ada di modul. Tapi kebetulan soal latihannya hanya ada dua. Jadi bagi yang tidak kebagian, silahkan kalau jenengan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, yang bisa jenengan lakukan adalah, yang bisa jenengan lakukan adalah jenengan buat soal sendiri. Gimana cara bikin soal sendiri ini? Ini digeser-geser aja. Misalnya belinya nggak tanggal 1 Juli, saya belinya mau bulan Juni, bunganya tidak di bulan April sama Oktober, saya mau ganti di bulan yang lain, monggo terserah. Yang penting antara satu bunga ke bunga lain itu jangka waktunya 6 bulan. Nominalnya diganti, ini nggak 45 juta, silahkan 40 juta. Ini juga bunganya, kalau bunga rata-rata 12%. Ini kursnya diganti, biayanya diganti. Maka begitu soalnya jenengan ganti, maka jawabannya pun akan berubah-ubah. Seperti itu. Jadi soal yang diganti cuma ini aja, nanti jurnalnya sudah berubah. Ini tanggalnya digeser 1 saja, nanti jurnalnya bisa berubah semuanya. Oke, seperti itu. Jadi tugas jenengan adalah bagi yang mau, silakan jenengan membuat soal sendiri, terus dijawab sendiri. Seperti itu. Kalau jenengan sudah bisa buat soal sendiri dan sudah bisa menjawab sendiri dengan benar, jawaban jenengan sudah benar, berarti jenengan sudah paham materi saya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada tanya jawab, nanti kita akan bertemu di grup WA masing-masing sesuai dengan jadwal kuliah. Untuk hari Senin
Nanti saya mulai pukul 10 insya Allah ya. Kemudian untuk hari Selasa jangan mulai jam 7 ya, jam 7 saya belum mandi. Jadi mungkin nanti insya Allah saya mulai jam 8 atau jam setengah 9 seperti itu. Nanti untuk yang kelas sesi yang kedua nanti juga sama ya, jam 10 ya. Seperti ini terus berlangsung sampai kuliah online ini berakhir. Saya harap semoga ini tidak terlalu lama ya, karena memang kebetulan untuk mata kuliah saya kalau nggak praktek seperti ini memang agak susah. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.